Jumpa lagi bersama saya Putri Rahmisari dengan NIM 18233088. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai etika dalam bidang perpajakan dalam mata kuliah Etika Perpajakan dengan dosen Ibu Cici Andriani SEMM dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, materi pertama mengenai etika-etika dalam bidang perpajakan. Etika dalam praktik pajak berkaitan erat dengan etika akuntan pajak. AICPA mengeluarkan Statement of Responsibility in Tax Practice yang berisi: yang pertama, statement tentang tax return position atau posisi pengembalian pajak. Statement ini menetapkan standar masa depan suatu anggota untuk menyiapkan atau merekomendasikan tentang pengembalian pajak dengan menggunakan surat pembayaran pajak termasuk klaim untuk lebih bayar. Kemudian ada pun statement yang kedua tentang jawaban atas pertanyaan pengembalian. Dalam hal ini, statement ini diterapkan apabila suatu anggota mempertanyakan tentang pajak kembalian. Yang ketiga tentang prosedural tertentu dalam menyiapkan pengembalian. Yang keempat tentang penggunaan estimasi. Statement ini bisa dilakukan kecuali jika dilarang dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Statement yang kelima tentang suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administrasi atau putusan pengadilan. Kemudian yang terakhir tentang persiapan dalam melakukan pajak pengembalian. Selanjutnya materi yang kedua mengenai kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kode etik pegawai Dirjen Pajak, selanjutnya disebut dengan kode etik, adalah suatu pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan yang mengikat suatu pegawai dalam melaksanakan tugas dan pergaulannya sehari-hari. Kode etik ini bertujuan untuk meningkatkan citra pegawai, meningkatkan kinerja yang kondusif, serta memelihara ketertiban di dalam dunia pekerjaan. Setiap pegawai Direktorat Jenderal Pajak diwajibkan untuk mematuhi kode etik Dirjen Pajak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan di dalam suatu undang-undang. Selanjutnya materi yang ketiga mengenai tanggung jawab akuntan pajak. IRS mengemukakan bahwa tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak harus mengizinkan klien untuk membuat keputusan final. Seorang auditor pajak bertanggung jawab dalam mengaudit pajak penghasilan dari wajib pajak untuk menentukan apakah mereka telah mematuhi atau telah memenuhi undang-undang perpajakan. Perlakuan Ditjen Pajak terhadap laporan keuangan adalah bebas. Artinya, yang pertama, Ditjen Pajak dalam menghitung pajak berdasarkan laporan keuangan yang telah dilampirkan wajib pajak di dalam SPT. Yang kedua, wajib pajak dalam melampirkan laporan keuangan harus diaudit oleh auditor publik atau akuntan publik dan Ditjen Pajak, kemudian tidak akan melakukan pemeriksaan kembali walaupun memiliki keinginan untuk itu. Selanjutnya, materi yang keempat tentang etika akuntan pajak. Ada beberapa standar etika akuntan pajak. Yang pertama, seorang akuntan pajak tidak dapat menyarankan suatu posisi kecuali ada kemungkinan realistis untuk kepentingan berkelanjutan. Yang kedua, seorang akuntan pajak tidak dapat menandatangani suatu return jika berada dalam posisi seperti yang disarankan oleh poin nomor 1. Kemudian, seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang selama ini menurutnya tidak ceroboh dan dapat didisclosure. Selanjutnya, materi yang kelima tentang kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Ada beberapa kasus yang mencerminkan tentang kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Yang pertama, pajak ganda atas dividen. Secara teori, Indonesia menganut classical system. Artinya, ada pembedaan subjek antara pajak perseorangan dengan pajak badan. Dalam hal ini, ada yang namanya ekonomi double taxation, yang artinya akan ada pengenaan pada suatu pajak, yaitu pajak korporat. Yang kedua, sengketa pajak. Sengketa pajak ini terjadi apabila terjadi disput atau perbedaan hitungan antara wajib pajak dengan aparat pajak. Yang ketiga, tarif pajak yang tinggi. Tarif pajak yang tinggi ini menyebabkan terjadinya tidak pembayaran pajak oleh wajib pajak. Selanjutnya, materi yang keenam contoh kasus, yaitu kasus pelanggaran pajak oleh PT Indosat Multimedia atau IM3.
Yentri diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi nilai SPT PPN untuk tahun pajak Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka dapat direstitusi. Maka hal ini dilakukan oleh PT Yentri dengan melakukan restitusi pajak sebesar 65,7 miliar. Dalam kasus ini terungkap bahwa pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat atau aparat tinggi negara serta otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi. Baiklah, demikian dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah dalam presentasi saya mohon maaf. Assalamualaikum.